Di informasi lainnya, pemirsa, belasan bocah lelaki yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seks. Langsung melaporkan ke aparat kepolisian. Korban yang mengetahui kejadian ini langsung melaporkannya ke aparat kepolisian. Orang tua korban pelecehan warga Kampung Gedong, orang tua korban pelecehan warga. Halo semuanya, kenalin, nama aku Putri Alika. Aku merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Komputer Indonesia. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai materi pelecehan dan juga porn media yang merupakan tugas ujian setengah semester dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Sebelum mengulik lebih dalam mengenai pelecehan dan juga porn media, mungkin langkah baiknya kita mengetahui dulu apa maksud dari dua kalimat tersebut. Apa yang dimaksud dengan pelecehan, apa yang dimaksud dengan porn media. Saya akan menjelaskannya berdasarkan PowerPoint yang sudah saya buat. Mungkin pertama yang akan aku jelaskan mengenai pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau menimbulkan trauma pada korban. Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk tempat kerja, rumah, sekolah, atau lembaga keagamaan. Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada wanita, namun pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Setelah mengetahui apa itu arti dari pelecehan, mungkin sebenarnya tidak jauh beda. Porno media merupakan pelecehan yang terjadi melalui media sosial, di mana porno media dapat memiliki dampak yang negatif pada perilaku seseorang. Porno media dapat mengubah perilaku normal menjadi abnormal, meningkatkan kebiasaan menelusur dan mengkonsumsi konten seksual, dan membentuk ikatan sosial secara virtual dalam konteks media massa. Pornografi, pornoteks, porno suara, dan porno aksi menjadi bagian dari karakter media yang menyiarkan konten tersebut. Saat ini, ketika masyarakat sudah terbuka, kemajuan teknologi media komunikasi terus berkembang, maka konsep pornografi juga telah bergeser dan berkembang. Oleh karena itu, secara garis besar, dalam wacana porno atau penggambaran tindakan pencabulan kontemporer, ada beberapa varian pemahaman porno yang dapat dikonseptualisasikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Porno aksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan yang memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara, alat vital yang tidak disengaja maupun disengaja. Pornografi adalah gambaran perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh, alat kelamin manusia. Porno suara yaitu tuturan, kata-kata dan kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar melakukan rayuan seksual. Pornoteks adalah karya pencabulan yang ditulis sebagai naskah cerita atau berita dalam berbagai versi hubungan seksual. Konsep porno media meliputi realitas porno yang diciptakan oleh media, seperti gambaran dan teks porno yang dimuat di media cetak, film-film porno yang ditayangkan di televisi, cerita-cerita cabul yang disiarkan di radio, provider telepon yang menjual jasa suara-suara rayuan porno, dan sebagainya. Buatan konstruksi sosial porno media masa itu sendiri sebagai media penyebaran informasi yang sangat cepat, luas, serentak, suddenly, dan dapat mengkonstruksi cerita yang sangat berkesan terhadap objek pemberitaan di masyarakat. Ketika media massa menggunakan porno media sebagai objek pemberitaan maupun proses pemberitaan, maka informasi dan pemberitaan porno itu akan sangat cepat meluas, terkonstruksi sebagai pengetahuan di masyarakat. Proses kecepatan ini terjadi melalui 3 proses, yaitu pertama eksternalisasi, kedua objektivasi, yang terakhir internalisasi. Proses eksternalisasi terhadap objek dan proses pencabulan terjadi dengan cepat sebagai akibat dari penyesuaian diri yang sangat cepat dari masyarakat yang terbuka untuk menerima informasi baru melalui media massa
termasuk informasi-informasi mengenai pencabulan. Dan yang kedua adalah objektivasi. Proses objektivasi di mana masyarakat informasi yang terbuka dengan pola-pola interaksi yang terbuka pula akan memudahkan terciptanya proses intersubjektif dilembagakan. Sehingga informasi porno yang disebarkan oleh media massa akan dengan mudah mengalami proses institusional di masyarakat. Yang ketiga ada internalisasi. Proses internalisasi di mana masyarakat yang sudah terobjektivasi dengan porno media akan menganggap dirinya sebagai bagian fungsional dari informasi itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi terbiasa dengan kehidupan porno. Harapan pada perkembangan teknologi media komunikasi ketika hari ini menyaksikan perkembangan teknologi media komunikasi pasti terbayang di pikiran kita semua bahwa kekuatan porno media menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua dan keluarga yang selalu mendambakan keluarga dan generasi yang tumbuh berkembang tanpa dipengaruhi oleh bayang-bayang porno media. Kemudahan mengakses media sosial, mengakses internet, serta kemudahan dan kelengkapan smartphone menjadi tantangan terbesar harapan orang tua tersebut. Sementara itu, perkembangan teknologi media komunikasi tidak dapat dihambat. Saatnya kita berhenti menyalahkan teknologi media komunikasi, namun masing-masing orang berupaya membuat solusi agar teknologi media komunikasi yang berada di tangan orang-orang itu bermanfaat bagi dirinya, bukan sebaliknya. Sehebat apapun teknologi media komunikasi itu berkembang, namun harus bermanfaat bagi perkembangan peradaban umat manusia.